Setelah 10 tahun berlalu, kita tetap harus waspada terhadap meningkatnya risiko dan kesiapsiagaan kita dalam mengalami ketidakpastian global. Seperti yang disampaikan Ibu Christine Lagarde, terhadap banyak masalah yang membayangi perekonomian dunia. Tantangan ekonomi nyata. Ini baru saya bicara tentang environment global. Masuk ke yang lebih spesifik, pandemi, climate change, demografi. Mulai tahun lalu meskipun terkena disrupsi dengan varian Delta, varian Omicron, namun ekonomi tetap menderu untuk pulih kembali. Namun dunia di luar Indonesia tidak baik-baik saja. Dengan banyak masalah perekonomian dunia, sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kondisi dunia di luar Indonesia kini sedang tidak baik-baik saja. Mau tidak mau, Indonesia pasti terkena imbasnya. Pandemi COVID-19 belum sepenuhnya usai dan bahkan beberapa negara kini mengalami lonjakan kasus yang cukup mengkhawatirkan. Yang lebih mengejutkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan saat ini Indonesia dihadapkan oleh berbagai tantangan eksternal. Inflasi dunia yang melonjak ditambah perang Rusia dan Ukraina berdampak pada terjadinya krisis pangan energi di berbagai negara, salah satunya resesi yang melanda Amerika Serikat. Pagi ini Anda membaca berita Amerika negatif growth kuartal 2. Technically masuk resesi. RRT seminggu yang lalu keluar dengan growth kuartal kedua yang nyaris 0. Inflasi yang tinggi telah menyebabkan ekonomi di China dan negara Eropa melemah. Amerika Serikat bahkan resmi mengalami resesi teknikal atau pertumbuhan ekonomi negatif 2 kuartal berturut-turut dalam tahun yang sama. Sri Mulyani kemudian membeberkan dampak tersebut ke perekonomian Indonesia. Jika AS dan China sebagai mitra dagang mengalami pelemahan ekonomi, permintaan terhadap ekspor Indonesia bisa menurun. Apa hubungannya dengan kita lagi, Bu? Pertanyaannya kan sama lagi kan? Amerika, RRT, Eropa adalah negara-negara tujuan ekspor Indonesia. Jadi kalau mereka melemah, permintaan terhadap ekspor turun, harga komoditas juga turun. Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani saat berbicara menghadiri Disnatalis ke-7 PKN STAN sekaligus peresmian Gedung Nusantara PKN STAN. Terkait resesi yang melanda Amerika Serikat ini, Sri Mulyani membeberkan sejumlah potensi dampaknya ke Indonesia, termasuk pengaruh tingginya inflasi. Banyak hubungannya. Dengan inflasi itu, maka otoritas moneter di berbagai negara melakukan respons kebijakan, mengetatkan likuiditas dan meningkatkan suku bunga. Ini menyebabkan arus modal keluar. Kalau seandainya kenaikan suku bunga dan likuiditas cukup kencang, maka perlemahan ekonomi global pasti terjadi. Meski kondisi Indonesia masih cukup kuat dilihat dari APBN yang surplus 73,6 triliun rupiah per Juni 2022, Sri Mulyani akan tetap waspada terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi. Maka meskipun hari ini kemarin sore kami di Kementerian Keuangan menyampaikan APBN hingga Juni kita surplus, kita tidak jumawa. Kita tahu situasi masih akan sangat cair dan dinamis. Berbagai kemungkinan terjadi dengan kenaikan suku bunga, capital outflow terjadi di seluruh negara berkembang dan emerging, termasuk Indonesia. Dan itu bisa mempengaruhi nilai tukar, suku bunga, dan bahkan inflasi di Indonesia.
Sebagaimana diberitakan, Amerika Serikat secara definisi telah mengalami resesi. Negeri itu mencatatkan pertumbuhan negatif 2 kali berturut-turut selama 2 kuartal dalam tahun yang sama. Namun Menteri Keuangan AS Janet Yellen membantah negerinya mengalami resesi. Beberapa waktu setelah pengumuman kemarin, ia mengatakan ekonomi AS berada dalam keadaan transisi, bukan resesi, meskipun 2 kuartal berturut-turut mengalami pertumbuhan negatif. Namun Yellen mengakui beban yang ditanggung oleh harga yang lebih tinggi. Amerika Serikat mencatat inflasi naik menjadi 9,1% di Juni. Yellen pun mengaitkan kenaikan inflasi dengan perang di Ukraina, masalah rantai pasokan dan pandemi COVID-19. Ia mengatakan bahwa pemerintah fokus untuk mengatasi situasi tersebut. Sebelumnya, bantahan resesi juga dikatakan bos Federal Reserve atau The Fed Jerome Powell dan Presiden AS Joe Biden. Tentu hal ini menjadikan pelajaran penting bagi Indonesia agar lebih berhati-hati dalam menghadapi situasi dunia yang tidak baik-baik saja. Kesempatan Indonesia untuk menjadi presidensi di konferensi G20 ke-17 menjadi momentum baik bagi dunia untuk bersama-sama pulih dan semakin kuat. Semangat Recover Together, Recover Stronger tampak tidak hanya sekedar slogan suatu perhelatan internasional, tetapi juga membawa misi khusus. Saya jadi teringat pidato Presiden Joko Widodo di pertemuan tahunan IMF World Bank 2018. Saat itu beliau mengungkapkan salah satu frasa "Winter is coming" yang diambil dari serial Game of Thrones. Kepedulian dan bantuan negara ekonomi maju, negara-negara berkembang mampu memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Negara-negara ekonomi maju semakin lama semakin terlihat seperti Game of Thrones. Ungkapan tersebut cukup jelas untuk menggambarkan kemungkinan dunia yang akan menghadapi kondisi serba tidak pasti. Apabila kita melihat kondisi saat ini, maka frasa tersebut menjadi terasa benar adanya. Dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja.